Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wafa. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ngaji kita tafsir Al-Quran yang tadi habis maghrib sudah kita mulai dari ayat 1 dari surat Ali Imran ayat 1 sampai ayat 6. Kita sekarang bahas tentang tafsir ayat yang telah kita pelajari pada hari ini. Quran surat Ali Imran juz 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innalladzina kafaru biayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu Allah. Allah yang bagaimana? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang bagaimana? Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyumu maha berdiri sendiri. Di dalam Al-Qur'an kalau kita jumpai sifat sifat musyabbahah atau sighah mubalaghah ataupun kita kalau dalam bahasa Indonesia namanya maha perkasa, maha bijaksana, maha mengetahui, maha penyabar, maha ini adalah suatu sifat yang menjadi puncak dari sesuatu. Kalau misalnya maha mengetahui, berarti tidak ada yang lebih mengetahui dari yang maha mengetahui. Nah, seperti itu. Ataupun yang maha mengetahui disebut maha dikarenakan pengetahuannya tidak diantarkan oleh orang lain. Misalnya saya mengetahui dikarenakan dikasih tahu sama guru saya. Nah, ini namanya bukan saya yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disifati dengan maha, dengan segala maha. Ya, misalnya Allah disifati dengan sifat maha mengetahui. Berarti pengetahuan Allah ini bukan pengetahuan yang diwariskan oleh orang sebelum Allah. Nah, karena Allah maha mengetahui, maka pengetahuan Allah bagi kekal dari zaman azali, dari zaman awal penciptaan ila yaumul qiyamah. Pengetahuan Allah maka
azali ataupun kekal. Allahu Allah, Allah yang bagaimana la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Allah yang bagaimana al-hayyu, hidupnya, maha hidup. Ya. Hidupnya Allah dengan hidupnya kita berbeda. Kalau hidupnya kita ini diawali dengan ibu kita melahirkan kita, kemudian kita bisa hidup. Ya. Allah memberikan kita izin, Allah menciptakan kita menjadi seorang manusia. Maka kita ini bukan maha hidup, tapi hidup, sekedar hidup saja kita ini. Tapi kalau al-hayyu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, maka kehidupan Allah tidak dimulai oleh sesuatu. Ya, maha hidup. Dan Allah kekal, karena Allah yang maha hidup. Allah yang bagaimana lagi? Al-qayyumu, maha berdiri sendiri. Kalau kita berdiri, tapi kalau kita berdirinya kita ini berbeda dengan berdirinya Allah. Kalau kita berdiri dengan kaki, kalau nggak ada kaki ya kita nggak bisa berdiri. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qayyumu, maha berdiri sendiri. Ya. Nanti kita akan jumpai lagi sifat-sifat Allah. Allah yang maha melihat. Nah, penglihatan Allah tidak sama dengan kita. Kalau kita melihat dengan mata, tapi kalau Allah melihat tidak seperti kita yang menggunakan mata. Ya. Allah yang bagaimana lagi? Nazzala alaikal kitab, Allah yang menurunkan atasmu kitab, wahai Nabi. Ya. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini bukanlah kitab yang dikarang oleh Nabi. Nazzala alaikal kitab, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada Nabi tersebut kitab. Bil haqqi, dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran kitab tersebut. Ya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab tersebut kepada Nabi SAW bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Apa tujuannya? Musaddiqon lima baina yadayhi, sebagai yang membenarkan bagi apa yang diantara kedua tangannya. Pernah kita bahas sebelumnya. Biasanya kalau dalam Al-Quran ini ada baina yadayhi, ada wa ma khalfaha. Misalnya kalau baina yadayhi ini berarti di zaman sekarang maksudnya. Baina yadayhi, di antara kedua tangannya. Yang hari ini, yang sekarang. Ya. Lima baina yadayhi, misalnya kalau ada wa ma khalfaha berarti yang di belakang. Maksudnya bukan di belakang secara makna hakiki, tapi sebelum kita maksudnya. Seperti itu. Ya. Di masa lalu. Kalau baina yadayhi ini di masa sekarang. Musaddiqon lima baina yadayhi. Dan Allah yang bagaimana lagi? Wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Taurat dan Injil. Ayat ini turun kepada kita dulu memiliki satu asbabun nuzul. Jadi ada beberapa orang Nasrani yang bertanya, kenapa kok Al-Quran itu diturunkan kepada kita sedangkan sebelumnya sudah ada kitab-kitabnya. Ya. Misalnya dulu ada kitab Zabur, kemudian setelah Zabur turunlah kitab Taurat, setelah kitab Taurat turunlah kitab Injil. Nah, setelah kitab Injil kenapa harus turun Al-Quran? Ya kan? Nah, ayat ini yang menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Musaddiqon lima baina yadayhi, bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ini yang membenarkan bagi apa yang diantara kedua tangannya. Wa anzala Taurat wal Injil, Allah bukan hanya menurunkan Al-Quran, wa anzala Taurat wal Injil, Allah juga menurunkan kitab Taurat dan Injil. Kemudian di ayat selanjutnya, min qablu hudan linnas, dari sebelumnya kitab Taurat dan Injil tersebut sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Furqan. Para ulama tafsir berpendapat bahwasanya Al-Furqan ini adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Furqan, pembeda, ya, untuk agar kita ini mengetahui mana yang hak, mana yang telah diubah oleh orang-orang kafir. Di dalam Al-Qur'an kan sering disebutkan ya, bahwasannya celakalah bagi orang-orang yang telah menulis kembali kitab dan merubahnya. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim, dan celakalah bagi mereka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Nah, itu dia. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran untuk apa? Musaddiqon lima baina yadayhi,
Bahwasanya Al-Quran ini membenarkan bahwasanya dulu sebelum Al-Quran diturunkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Tapi dikarenakan kitab Taurat dan Injil ini sudah diubah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang sebelumnya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Seperti itu. Pernah kita bahas di juz 2 dan di juz pertama kemarin. Allah Subhanahu wa Ta'ala fokus membahas tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh Bani Israel. Nah, kemudian di surat Ali Imran ini karena membahas tentang Ali Imran, keluarga Imran, berarti masanya sudah masuk kepada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nah, fokus membahas tentang orang Nasrani. Kemarin ketika di juz 1 dengan di juz 2, kita fokus membahas tentang sifat-sifat tercela yang ada pada manusia. Ya, pernah kita bahas sebelumnya. Kalau manusia ini sebetulnya adalah makhluk yang cerdas. Saking cerdasnya ini, manusia sendiri menyadari bahwasannya ada 3 kecerdasan utama pada manusia. Ada namanya kecerdasan intelektual, ya kata mereka, ada kecerdasan emosional, ada namanya kecerdasan spiritual. Banyak kecerdasan manusia ini. Tapi walaupun begitu, kecerdasan-kecerdasan yang telah Allah berikan kepada manusia ini akan hilang dengan beberapa penyakit. 2 diantaranya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang jelas-jelas. Yang pertama adalah marah, yang kedua adalah dengki. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya, beliau ini bersabda, melarang kita ini untuk marah ini sampai 3 kali. La taghdab wa la taghdab summa la taghdab. Jangan pernah marah kalian, jangan marah. Rasulullah ini mewanti-wanti kita, jangan sampai kita ini marah yang berlebihan. Seperti yang kita tahu, namanya orang kalau sudah marah, maka tidak peduli mau dia ini orang tuanya, mau dia ini suaminya, mau dia ini istrinya, saudaranya, nggak peduli siapapun. Kalau sudah marah, ya marah saja. Makanya marah ini menjadi momen dia untuk lepas kendali. Ya. Nah, ini marah yang pertama. Oleh karenanya orang untuk mencegah bagaimana dia agar tidak mudah marah, kata para ulama, ya untuk menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah marah, maka kita memerlukan namanya kebijaksanaan berupa ilmu. Ya. Oleh karenanya kita ini semakin mengetahui hakikat sesuatu, maka kita akan semakin bijaksana terhadap itu. Misalnya saja saya buat contoh, misalnya anak. Anak ini dikatakan bahwasannya anak ini adalah titipan, anugerah dari Allah. Artinya anak ini bukan sesuatu yang diberikan kepada kita lalu kita miliki. Melainkan anak ini adalah suatu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, jadi walaupun kita ini berikhtiar, walaupun kita ini berusaha, ya, kalau memang Allah saat itu belum berkehendak agar anak kita ini belum ranking 1, ataupun dia belum kalau dia ini belum berprestasi dalam satu hal, ya kita yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya rizki ini mungkin di lain waktu. Bisa jadilah dia ini nggak pintar matematika tapi pintar nanti di IPA-nya pintar, atau nggak pandai menghitung tapi nanti melukisnya bagus, kan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada setiap manusia ini kelebihan-kelebihan masing-masing. Nah, tapi karena kita ini mungkin kurang paham ataupun lupa terhadap hal itu, kadang-kadang kita ini marah. Kita lihat kok anak kita ini kok sudah belajar berhari-hari, ya kan, berbulan-bulan, bertahun-tahun biar jadi orang yang ahli matematika. Wong ibunya ya pintar matematika, bapaknya pintar matematika, kenapa kok anaknya kok enggak? Nah, seperti itu. Marah. Marah ini kalau di dalam definisi bahasa Indonesia, ya, marah ini adalah sesuatu hal yang terjadi apabila sesuatu yang kita inginkan tidak sesuai. Ya. Kita pengennya anak ini lulus dari SD ini ranking 1. Jadi murid teladan. Lah kok ternyata lulus SD ini, ternyata anak tersebut nggak ranking 1. Akhirnya mau marah orang tuanya ini. Karena tidak sesuai dengan keinginan. Ya. Nah, itu yang pertama, marah. Yang kedua adalah dengki. Kita sadari atau kita nggak sadari, kita ini kadang-kadang ya mirip ataupun kita ini meniru kelakuannya Bani Israel. Jadi dengki itu diawali dengan marah dulu. Kalau sudah marah jadi benci. Kalau sudah benci jadi dengki.
Ya, ngelihat tetangganya lah bangun rumah. Tetangganya yang bangun rumah, dianya yang sewot aja kerjaannya. Nah, ini ada bibit-bibit kedengkian dalam hati. Ya kan seperti itu ya. Nah, awal mula daripada dengki ini adalah marah. Mungkin bisa jadi di apa namanya di tahun-tahun sebelumnya ataupun di hari-hari sebelumnya ini mungkin pernah terjadi vibrasi getaran di antara dia dan tetangganya. Mungkin dulu pernah tetangganya ini lewat depan rumah dia ngelihatin dia kok ternyata disapa dianya kok nggak nyapa balik. Ya. Akhirnya apa? Terjadi marah di situ dia. Yang harusnya balik sapa kok nggak nyapa. Akhirnya saling tompo. Ya. Akhirnya dari marah jadi benci. Kalau sudah benci akhirnya dengki. Ya, seperti itu. Oleh karena kita ini sebagai orang beriman sama Nabi, kita ini diajari beberapa hal ya, agar kita ini mencegah kedengkian. Salah satunya dengan cara tabayun, cross check. Ya. Pak, kemarin jenengan kok saya sapa kok nggak balesnya apa? Kenapa? Oh iya maaf ya kemarin saya sakit gigi. Ya seperti itu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah kebanyakan kita ini mendengki seseorang bukan karena benci, bukan karena kita marah sama dia. Kadang-kadang ya karena kita nggak suka aja sama dia. Ngelihat orang ini kok ya gemuk, apa namanya, terus orangnya ini roti hitam, wajahnya ya jelek, gitu kan. Mungkin karena tanpa sebab sebelumnya. Ngelihat orang ini kok jelek ya, akhirnya dia jadi benci. Nah, kadang-kadang hati kita seperti itu. Ya, kadang-kadang kita ya melakukan kedengkian-kedengkian dalam hati kita yang tidak kita sadari. Yang mana kata Rasulullah, orang yang mendengki itu akan mematikan hati. Ya, nggak peduli siapa ini. Bahkan di dalam Al-Quran, di juz 2 dan di juz 1 kemarin, bahkan Bani Israel itu tidak peduli sama sesama manusia. Jangankan sama manusia, sama Allah pun dia dengki juga. Ah, ini dia Bani Israel. Di juz 1 kalau tidak salah. Di situ di juz 2 ya, baru kemarin kalau nggak salah. Jadi Bani Israel ini, mereka ini benci kepada malaikat Jibril. Ya. Kenapa benci kepada malaikat Jibril? Karena menurut mereka malaikat Jibril itu salah menurunkan wahyu. Umpama kurir gitu, salah kirim alamat. Nah, mereka membenci malaikat Jibril, tapi mereka menyukai malaikat Mikail. Kenapa? Karena malaikat Mikail itu suka bagi-bagi rezeki. Nah, ini namanya dengki. Nah, seperti itu. Karena tidak sesuai dengan kehendaknya, karena tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia mendengki. Nah, inilah yang perlu kita jauhi. Ya, sebisa mungkin hati kita ini, kadang-kadang setan ini masuk kepada kita ini justru malah melalui logika-logika. Kita ini kadang-kadang ya ketika bulan Ramadan tiba, kita nggak puasa atau berat berpuasa ini, ya setan nggak pernah bilang gini, Taufik jangan puasa, nggak pernah bilang gitu. Apa kata setan? Enak ya kalau siang-siang gini minum es yang seger gitu. Nah, setan nggak pernah juga bilang jangan sholat Taufik, nggak pernah bilang gitu. Apa kata setan? Ya, azan jam setengah 12, masih lama lah. Asar nanti masih jam setengah 3. Udah nanti aja, tidur aja dulu. Nah, tidurlah dia, bangun jam 4. Ah, kan seperti itu. Nah, jadi makanya seperti itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Sewering kita ini kalau dalam pengajian, entah itu di masjid, entah kita dengar di YouTube ya, sewering yang dijadikan hikmah, yang dijadikan hikayah ataupun cerita ini, ada orang dulu seorang kiai namanya Barseso ya. Kiai Barseso, yang mana dia ini ngelihat ada seorang yang kelihatannya wali gitu, ngibadah di masjid 3 hari 3 malam kok nggak pernah keluar dari masjid, nggak pernah ke kamar mandi, nggak pernah makan, nggak pernah tidur, ibadah aja. Kemudian Barseso tadi itu kok ngelihat orang ini kok takjub ya, saya pengenlah jadi kayak orang ini. Ya. Akhirnya dibilang lah kepada orang alim itu, wahai syekh, ya sebetulnya syekh itu bukan syekh asli, syaiton dia itu jelmaan. Ditanyalah kepada syekh itu, wahai syekh, jenengan ini kok yo bisa seperti ini, 3 hari 3 malam nggak pernah kemana-mana, nggak pernah makan, nggak pernah tidur, nggak pernah ke kamar mandi, ibadah aja kepada Allah. Mbok ya saya jenengan ajari biar saya itu bisa seperti jenengan.
Apa kata setan? Wahai Barseso, kalau memang kamu mau jadi seperti saya, maka kamu harus melakukan maksiat yang besar dulu. Nanti kalau maksiat besar sudah kamu lakukan, nanti kamu akan merasa menyesal. Nah Barseso ini karena hati nuraninya masih ada, dia bilang, saya nggak bisa melakukan maksiat-maksiat yang besar. Akhirnya kata setan tadi itu, karena kata syekh yang menjelma, ya, yang setan menjelma dari syekh tadi itu, dia bilang, kalau gitu, kalau kamu nggak mau berbuat dosa besar, sekarang mending kamu mabuk-mabukan saja. Itulah awal mula dari Barseso keblinger. Nah, seperti itu. Awalnya lah dia akhirnya minum-minum. Setelah minum-minum, katanya dalam cerita itu ya, setelah minum-minum dia ngelihat pelayan ini kok cantik, akhirnya dia berzina dengan pelayannya. Setelah berzina kok takut ketahuan sama warga yang lain, sama masyarakat, akhirnya dibunuhlah pelayan tersebut. Secara nggak sengaja kan akhirnya Barseso ini terbawa dosa besar akhirnya. Satu berzina, dua membunuh orang. Nah ini dia lengkap akhirnya kan. Makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah inilah salah satu dari banyaknya nasihat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita melalui kehidupan kita, ya. Jadi orang yang bijaksana ini adalah orang yang di setiap episode kehidupannya dia mampu mengambil pelajaran. Bahkan katanya orang-orang bijaksana ini gini ya, semua orang yang ada yang kita temui setiap hari ini merupakan guru kita. Kalau kita ketemu dengan orang yang jahat, kita mengambil pelajaran agar kita nggak jadi orang jahat. Kalau kita bertemu dengan orang yang baik, ya kita mengambil pelajaran agar kita bisa jadi seperti orang baik itu. Nah, setiap orang yang kita temui ini merupakan guru kita, katanya orang-orang bijaksana itu. Monggo. Ini ayat 2. Musaddiqan lima baina yadayhi. Yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya. Nah ini maksudnya bagi apa yang di antara kedua tangannya, maksudnya penjelasannya secara bagaimana? Maksudnya baina yadayhi itu di antara kedua tangannya, yaitu maksudnya membenarkan bagi apa yang mereka yakini, mereka dapatkan berupa Injil dan Taurat, bahwasanya itu adalah kitab yang benar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang memang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya memang benar. Sebelum Allah turunkan Al-Qur'an ini, Allah menurunkan kitab Injil dan Taurat dulu. Seperti itu. Maksud di antara kedua tangannya itu dua kitab ini. Maksudnya di antara kedua tangannya ini apa yang terjadi saat ini. Nah, hari ini kan orang-orang Nasrani meyakini Injil, orang-orang Yahudi meyakini Taurat, seperti itu kan. Nah, Allah membenarkan bahwasannya apa yang di antara kedua tangannya yang mereka pegang sekarang ini memang dulu pernah Allah turunkan untuk kaumnya, gitu loh. Kemudian wa anzalal furqan, kenapa Allah menurunkan pembeda untuk mereka? Allah turunkan Al-Qur'an untuk mereka, ya, untuk membedakan. Jadi bagaimana syariat yang asli yang sebelum mereka ubah dengan syariat yang sekarang mereka sudah ubah itu. Nah, makanya disebut dengan Al-Furqan ataupun pembeda. Nah, seperti itu. Musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah kembali meneruskan tentang sifat-sifat Allah agar kita ini bisa mengenal Allah dengan lebih lanjut. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidaklah dia ini samar atasnya, alaihi, atasnya, syai'un, sesuatu pun, di mana fil ardi, di bumi, wala fis samai, dan tidaklah ada yang samar juga bagi Allah fis samai, di langit. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la ini sampai 2 kali. Pernah kita bahas, kalau ada 2 kata yang diulang dalam satu kalimat yang sama, tandanya ada penguatan di situ. Misalnya Abah Ihsan tanya, Pak Ustadz, kemarin jenengan ada saya pernah lihat jenengan di pasar ini. Kira-kira jenengan di sana nggak ya? Oh, boten Pak Ustadz, saya boten di sana. Lah, botennya saya ulangi 2 kali. Bermakna kalau saya ini benar-benar kemarin ini nggak di pasar sini. Nah, ya Al-Qur'an pun sama seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan 2 kata yang sama, tandanya ada penguatan di situ.
Sesungguhnya Allah, tidak ada yang samar atas Allah itu sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita dapatkan, semuanya ini Allah tahu. Nah, kadang-kadang ini untuk kalimat innallaha la yakhfa ataupun innallaha alimun, ya. Allah mengetahui apa yang kita lakukan ini bukan hanya sesuatu yang menjadi ujian bagi kita, ya. Bahkan ketika kita ini mendapatkan nikmat, kemudian kita ini lupa sama Allah, Allah juga tahu. Jadi bukan hanya ketika kita mendapatkan ujian lalu ya Allah, saya ini lagi mendapatkan ujian, jenengan ini maha tahu. Bukan hanya seperti itu. Bahkan ketika kita kebelingar, kita lupa sama Allah, Allah pun juga tahu. Oleh karenanya kalimat innallaha la yakhfa alaihi syai'un ini dijadikan sebagai pengingat untuk kita, bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini, innallaha la yakhfa, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah samar atas kita. Kita ini lagi tidur, kelihatannya kok merem, ya. Kalau manusia biasa ngelihat kita merem, ya pasti sudah tidur orang ini. Tapi Allah tidak. Allah maha mengetahui kita ini sudah tidur atau belum. Inilah yang dimaksud dengan innallaha la yakhfa. Allah yang bagaimana lagi? Huwallazi, huwa dia, alladzi, yang zat yang bagaimana? Yusawwirukum, dia yang membentuk kalian di mana? Fil arhami, di dalam rahim-rahim. Kaifa yasha'u, bagaimana dia kehendaki, sebagaimana dia kehendaki. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia yang bagaimana? Al-Azizu, maha perkasa. Dia yang bagaimana lagi? Al-Hakimu, maha bijaksana. Dialah Allah, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau kita artikan Al-Aziz yang maha perkasa ini, umpama ada cerita seperti ini. Konon dulu ada seorang pegulat. Ini cuma cerita fiksi saja, cerita bohongan. Dulu ada seorang pegulat yang dia ini bertanding, main beberapa ronde. Ronde pertama dihadapkan dengan musuhnya, dia menang. Ronde kedua dia dihadapkan dengan musuhnya, dia menang. Tapi begitu ronde ketiga dihadapkan dengan musuhnya, dia KO. Berarti dia bukan orang yang perkasa. Seperti itu. Nah, disebut dengan maha perkasa, artinya kekuatan Allah ini tidak terbatas dan tidak terkait dengan sesuatu. Kalau kita kan disebut dengan perkasa karena mungkin kita punya otot yang besar. Sekali pukul orang langsung KO gitu ya. Nah, karena kita ini perkasa ya bukan karena maha. Bukan karena kita ini maha perkasa, tidak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maha perkasa karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak terkait dengan sesuatu. Allah yang bagaimana lagi? Al-Hakimu, yang maha bijaksana. Dialah Allah, zat yang maha bijaksana. Ya. Di ayat-ayat sebelumnya, kan sudah kita pelajari bahwasanya boleh jadi apa yang kelihatan buruk bagi kita ternyata yang baik bagi kita. Apa yang kelihatan baik bagi kita ternyata ya belum tentu baik ya bagi kita. Kenapa? La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menetapkan bagi kita ini segala hal yang terbaik untuk kita. Bisa jadilah kita saat itu diberikan ujian. Ternyata memang ujian itulah yang kita butuhkan. Ya kan? Kadang-kadang manusia ini kalau diberikan kebaikan, terus diberikan nikmat, terus bukannya ingat sama Allah malah lupa. Nah, kurang bersyukur. Makanya ada kalanya manusia ini diuji sama Allah. Ya. Cobalah kita lihat ya. Ada orang kaya 30 hari 30 malam diberikan kenikmatan aja. Ya. Akhirnya mungkin bisa jadi dia lupa. Makanya di antara 30 hari itu mungkin tanggal ke-15 bisa jadi sama Allah diberikan ujian. Akhirnya apa? Yang semula mau lupa jadi ingat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Maha bijaksananya Allah kepada kita, yang maha menyayangi kita, yang maha mengasihi kita. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita sudah masuk ataupun kita sudah melewati satu hari yang mulia ya. Hari di mana Nabi Muhammad SAW lahir. Seperti biasanya setiap tahun ya selalu saya sampaikan. Menjadi maulid Nabi itu ada sebagian ulama yang mengharamkan, ada sebagian ulama yang memperbolehkan bahkan menganjurkan. Ya.
Terlepas dari kedua dalil tersebut, mana yang jenengan ikuti tidak apa-apa. Cuma saran dari saya ini, setiap maulid Nabi ini kita jadikan itu sebagai sarana agar kita mengenal Nabi dengan lebih intensif, dengan lebih lanjut. Masa ya kita ini bilang umatnya Nabi tapi kita nggak kenal dengan Nabi, kan ya nggak pantas. Seperti itu. Nanti kalau kita meninggal dunia, kita menghadap Allah, ditanya, Taufik, dulu kamu ketika di dunia umatnya siapa? Ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Oh iya, tak. Buktinya apa? Nah, emang Nabi Muhammad itu lahirnya tahun berapa? Nah, kalau kita nggak tahu kan ya lucu ya. Kita mengaku umatnya tapi kita nggak tahu tanggal lahirnya. Andai kan kalau kita bisa jawab, ya Allah, Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ah, ini dia umatnya Muhammad ini. Nah, coba lahir di mana Nabi Muhammad itu? Ya Allah, saya nggak tahu. Lah kan malu ya. Andai kan kalau kita bilang seperti ini, ya Allah, Nabi Muhammad itu lahir di rumahnya Sayyidina Abu Thalib di Mekah. Nah, kadang-kadang kita ini kan sering ketukar. Kira-kira pamannya Nabi ini namanya Abu Thalib apa Abdul Muthalib ya? Nah, namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi disebut dengan Bani Hashim karena Nabi Muhammad ini keturunannya seorang bernama Hashim. Hashim punya putra namanya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib nanti punya 10 anak. Nah, di antara 10 anak ini nanti ada namanya Abu Lahab, ada namanya Abu Thalib, ada namanya Abdullah. Nah, seperti itu. Nah, makanya disebut dengan paman-pamannya Nabi. Nah, nah, Abu Lahab ini nanti punya pembantu, punya ART, punya budak namanya Tuwaibah. Nah, Tuwaibah ini nanti adalah ibu susuan Nabi yang pertama. Selama ini kita kan tahu kalau ibu susuan Nabi ini namanya Halimatus Sa'diyah. Nah, ini ibu susuan Nabi yang kedua. Nah, ini kita juga wajib tahu ada hikmah yang besar di situ. Jadi Abu Lahab ini saking senengnya Nabi Muhammad ini lahir sampai apa-apa diberikan, minta apa dikasih. Nah, betul. Karena saking senengnya Nabi Muhammad lahir ini, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu menyebutkan karena senangnya Abu Lahab ini lahirnya Nabi, maka setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala mengangkat azabnya Abu Thalib. Allah berikan keringanan. Loh, padahal Abu Thalib, Abu Lahab, astagfirullahaladzim. Nah, maka karena senangnya Abu Lahab ini atas kelahiran Nabi, maka setiap hari Senin ini azab yang harusnya ditimpakan untuk Abu Lahab ini, maka Allah mengangkatnya pada hari Senin. Bayangkan begitu berdosanya Abu Lahab, tapi dikarenakan karena cintanya, karena senangnya Nabi Muhammad lahir, maka Allah memberikan keringanan pada dia. Setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala angkat. Nah, orang yang jelas-jelas Allah nas dalam Al-Qur'an orang yang celaka karena senangnya Nabi Muhammad lahir, Allah angkat azabnya, apalagi kita sebagai umatnya. Seperti itu. Oleh karenanya kalau kita mungkin nggak ada waktu ataupun kita bosan membaca, kita bisa lihat YouTube, kita dengarkan waktu senggangnya biografi tentang Nabi. Sekali-kalilah kalau boleh ada pertanyaan dalam pikiran kita, kenapa Nabi itu disebut dengan Nabi yang mulia? Saking mulianya di antara 25 Nabi ini, Nabi Muhammad ini yang paling mulia. Nah, sekali-kalilah kita ini ada pertanyaan, emang Nabi ini kenapa kok disebut dengan Nabi yang mulia? Seberapa sabar sih Nabi Muhammad itu? Nanti kita akan ketemu jawabannya dalam internet, dalam YouTube ya, dalam hadis, dalam kitab-kitab ya. Misalnya Nabi itu memiliki 7 anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala dari 7 anak itu Allah mengambil 6 anaknya Nabi. Ya kalau kita kan kehilangan 1 aja udah kehilangan separuh dunia ya. Ini Nabi kehilangan 6 anaknya. Tinggal Allah sisakan 1 saja untuk beliau. Bagaimana sabarnya beliau ini? Ketika beliau ini lagi sujud di depannya Ka'bah, tiba-tiba datanglah orang Quraisy bawa kotoran unta. Ya, saking beratnya kotoran unta dari itu, ketika ditaruh di atasnya Nabi yang sedang sujud,
di atas kepalanya Nabi yang sedang sujud ini, maka Nabi ini nggak bisa mengangkat kepalanya saat itu, kepalanya yang mulia. Sampai datanglah di situ Fatimah Zahra, ya, mengangkat Nabi saat itu, karena saat itu Islam belum berdakwah secara terang-terangan. Begitu mulianya hati Nabi ini. Andai kan kalau misalnya kita yang digitukan, kita sudah membabi buta ya. Kita sudah marah-marah, kita sudah melaknat, bahkan karena kita mungkin ya saat itu mungkin doa kita diijabah sama Allah, ya Allah, ya kan, turunkanlah azab untuk kaum kafir Quraisy. Tapi karena mulianya Nabi ini, maka maka beliau tidak berdoa yang jelek kepada kaum kafir Quraisy. Ya, saking mulianya. Bahkan kita ini kenapa kok ketika disebutkan nama Nabi kok hati kita ini ya biasa aja. Kok nggak ada rasa sedih, kok nggak ada rasa kangen, kok nggak ada rasa rindu. Bisa jadi mungkin kita ini tidak mengenal Nabi. Coba kita perhatikan kalau ada orang yang meninggal di pinggir jalan itu, ataupun di dekat rumah kita, siapa yang paling keras nangisnya? Ya orang yang paling kenal dan orang yang paling mencintai dia. Ya, kalau misalnya saya jalan di pinggir jalan, di jalan kemudian ada orang meninggal, ya mungkin saya sedih ya sewajarnya saja, karena ya saya nggak kenal dia, saya juga nggak cinta dia gitu ya. Nah, Nabi pun sama seperti itu. Kita ini bisa jadi kok ketika sholawat ini kok nggak ada rasanya ya. Ketika disebutkan nama Muhammad kok ketika kita sholawat ya biasa aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, gitu biasa aja. Tapi beda kalau kita lihat misalnya di jam'iyah sholawat, ataupun orang-orang ustadz-ustadz ataupun ustadzah ataupun Pak Kiai, orang-orang habaib ataupun yang lainnya itu, ketika disebutkan nama Nabi ini kok saking rindunya lah sampai air matanya mengalir, wajahnya yang semula senyum jadi sedih karena rindu. Nah, ini tadi karena saking kenalnya. Padahal Nabi itu belum pernah melihat kita, belum pernah menyapa kita, belum berbicara dengan kita pun Nabi sudah sayang duluan sama kita ini. Bahkan saking sayangnya Nabi ketika beliau sebelum wafat, ketika sebelum meninggal dunia, banyak keluarga yang dicintai, tapi siapa yang paling banyak disebut? Ummati, bagaimanalah keadaan umatku nanti kalau saya nggak ada? Siapalah yang akan membimbing mereka kalau saya nggak ada nanti? Sayangnya lah Nabi terhadap kita ini. Maka nanti ketika hari pembangkitan tiba, orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad. Di dalam hadis itu dijelaskan, datanglah malaikat Jibril beserta dengan pasukannya yang berjumlah ribuan, datang membawa panji-panji Islam dan mahkota serta singgasana yang dibawa dari langit. Ketika sampai di depannya makamnya Nabi, di atasnya makamnya Nabi, berkatalah malaikat Jibril, bangunlah wahai orang yang mulia, bangunlah wahai kekasih Allah, bangunlah wahai Nabi yang mulia. Akhirnya bangunlah Nabi, berdiri. Ketika berdiri saat itu, yang pertama kali ditanya itu bukan kok bagus sekali ya mahkotanya ya, banyak sekali ya pasukannya, panji ini kok megah sekali ya. Enggak. Apa yang ditanyakan oleh Nabi saat itu? Kaifa hali ummati ya Jibril, bagaimana keadaan umatku wahai Jibril? Bagaimana keadaan mereka? Malaikat Jibril pun terdiam. Tanya lagi lah Nabi, wahai Jibril, kaifa hali ummati, bagaimanalah keadaan umatku wahai Jibril? Penasaran. Akhirnya malaikat Jibril karena sudah ditanya sebanyak 3 kali, akhirnya malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya umatmu banyak yang masukkan neraka. Menangislah 2 orang tadi itu. Jadi saking sayangnya lah Nabi sama kita. Tapi sayangnya kita ini, ketika disebutkan nama Nabi ya biasa aja, bersyukur lewat gitu aja. Bahkan ya nggak jarang kita ini ketika disebutkan nama Nabi malas sholawat. Oleh karenanya inilah tausiah dari saya, minimal setahun sekali ini menjadi sarana kita untuk lebih mengenal Nabi, biar kita ini pantas ya. Nanti kalau kita diakui sebagai umatnya Nabi ini pantas. Nanti ada kalanya kita ini di yaumul mahsyar, kita ini sudah kehausan, kita sudah kelaparan, telanjang, banyak dosa, berlumuran dengan salah ya. Kita mau minta syafaat dari siapa kalau enggak pada Nabi? Bahkan saking sayangnya Nabi itu, semua doa para anbiya ini semua sudah Allah kabulkan, kecuali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad doanya khusus nanti untuk di yaumul kiamah, khusus untuk mensyafaati umatnya. Berdoalah Nabi ini, ya Allah tolonglah umat saya ya Allah.
bagaimana keadaan umat saya. Bahkan orang yang sudah masuk ke neraka pun Allah itu mengizinkan Nabi itu untuk memberikan syafaat bagi umatnya ini. Khusus privilege untuk Nabi seorang. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan, ini kalau cerita tentang Nabi ini nggak akan habis ya. Bahkan diceritakan pada hari kiamat nanti itu Nabi Muhammad SAW ini ketika membagi-bagi syafaat, ada beberapa bagian dari umatnya ini yang walaupun minta syafaat kepada Nabi, tapi mereka ini nggak bisa melihat Nabi. Karena semasa hidup ini ya nggak pernah sholawat kepada Nabi, disebutkan nama Nabi ya nggak pernah ada, timbal balik sholawat genti gitu kan. Akhirnya mereka bukannya Nabi ini nggak mau memberikan syafaat, tapi mereka yang nggak bisa melihat. Saking sedihnya lah Nabi saat itu, wahai umatku, aku di sini, peganglah tanganku, ya Allah, sedih banget ngelihat. Bagaimana kesedihan beliau ini mikir umatnya. Lah kita sebagai umatnya yang dipikir ini, kalau bertindak sehari-hari ya jauh dari Nabi. Kena masalah dikit langsung marah, langsung hilang sabar, ya, langsung menyerah. Ya. Bagaimana lah kita ini pantas untuk menjadi umatnya Nabi. Kalau bolehlah tausiah lagi saya sekali, kita ini kalau malas membaca ya kita dengarkan dari YouTube. Ataupun kita dengarkan ceramahnya Ustadz, barangkali nanti ada acara Maulid Nabi lagi. Ya, setidaknya ketika disebut tanggal 12 ya. Oh, Oktober ya betul. Tadi sudah dibilang sama Bapak kameramen ya. Sekarang kan ramai itu apa namanya Alawi. Iya. Kan di sini kan diterangkan bahwa Nabi Muhammad punya keturunan karena karena tujuh orang kan. Termasuk itu kan satu. Iya. Fatimah. Iya. Apa benar memang keturunannya sampai ke Pak Alawi itu? Aha, kalau masalah silsilah saya kurang paham. Maksudnya gini kan, apakah Pak Alawi sampai benar-benar sampai kepada Siti Fatimah itu bukan itu? Iya. Secara silsilah. Ya kalau untuk pada zaman saat itu ya, pada zaman saat itu insya Allah masih nyambung. Sehingga adalah keturunan-keturunan Nabi sekarang. Kalau banyak zaman sekarang media-media yang mulai entah itu berupa fitnah ataupun dugaan yang bilang bahwasannya zaman sekarang ini banyak keturunan Nabi yang dibeli. Atau kita insya Allah tidak perlu terlalu banyak mikir yang enggak. Nah, soalnya apakah itu istilah gini perlu diyakini bahwanya Pak Alawi itu keturunan Nabi Muhammad nggak perlu lah gitu maksudnya ya udah mengenal udah jadi anaknya Nabi yang lucu aja dan udah cukup gitu. Okay. Itu aja dari judulnya asal usul dan cukup apa dari nama. Kalau untuk silsilah itu saya kurang paham ilmunya. Iya. Karena saya setiap kali baca ini selalu terdapat ikhtilaf di situ. Dan orang-orang yang menyebutkan ikhtilaf tadi itu bukan dari golongan orang-orang yang kuat. Artinya menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya. Nah, kita ini kan siapa? Nah, seperti itu. Kecuali kalau memang ada riwayat yang jelas ke atas. Kayak misalnya ada perawi khusus buat keturunan yang Nabi ini yang meriwayatkan seperti itu. Nah, ya betul. Ya, betul. Nah, iya betul. Nah, setelah itulah yang saya bingungkan itu. Ya cukup kita. Permasalahannya ini orang-orang ulama kita juga pada dasarnya kan murid-muridnya dari Bani Alam. Betul. Iya. Betul. Yang sekarang ini kan misalnya mikirnya begini. Tadi kita coba ngomong dalam mengatakan Habib Balawi itu beli. Ya banyak orang yang bilang seperti itu. Iya. Tapi itu kira-kira yang berlaku di Indonesia atau di negara lain. Ya. Itu bisa dibeli bukan dijual tapi bisa. Betul. Tapi pemikiran saya lain daripada Betul. Ya. Kalau secara keseluruhan saya kurang paham. Tapi politik kita sudah bisa baca. Jelas
bagaimana ke depan ini umat Islam ini tidak berfungsi sama sekali. Iya. Jangan dia menjadi perkara yang lagi susah. Iya. Terus kita yakini saja insya Allah mereka ini juga termasuk keturunan Nabi seperti itu. Maksudnya yang menghalangi itu keturunan Nabi gitu. Udah seperti itu mawar. Ya. Ada permintaan maaf ini loh, Balawi perwakilan Nabi, tapi apakah dia Balawi ini ke kiai ini kalau yang memang ada beberapa yang memang orang-orangnya itu keras kayak Habib Rizik, Iya. terus apa yang itu kan keras. Tapi yang mungkin yang ini ada perbedaan marah dan berbeda. Iya. Di Aliman ada keras masalah saya belum pernah jawil salaman merasa halus ya. Nek waktu keras Ya Allah. kayu keras. Insya Allah saya teliti dulu lebih lanjut ya. Karena khusus untuk itu saya nggak hakim terhadap hal itu. Mana yang Betul. kalau yang kurangnya ngobrol-ngobrol nggak usah kita. Iya. Kadang ya banyak penyusupan ideologi yang nggak benar ya kan. Bagaimana caranya menjauhkan umat Islam ini dari dakwah, menjauhkan mereka dari sholawat, menjauhkan mereka dari acara-acara yang positif gitu kan. Bahkan zaman sekarang ini kalau ada acara sholawat gitu ya, bisa jadi ya, tetangganya yang dengar tadi itu nggak suka, ya banyak yang seperti itu. Jadi ya kita insya Allah husnuzon saja insya Allah ya. Kalau mereka ini memang keturunan Nabi, sudah cukup seperti itu insya Allah. Nanti kalau kita banyak suudon orang kadang-kadang kita akhirnya males. Ah ini siapa yang datang? Hormat sama guru gitu. Nah, betul. Hormat sama guru gitu loh. Betul. Apa yang jadi pendapat guru biasanya kan diikuti ke santri. Betul. Bukan masalah apa-apa. Betul. Nah, Tapi kalau barang baik dibiarkan berantakan. baik. Insyaallah kajian kita sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah.